Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala furqanan lil alamina basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts alladzi anzala 'alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yutahhiruna Allaha tathira. Wa ya ayyuhal mu'minun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah ini mudah-mudahan kehidupan kita di dunia akan senantiasa mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, waktu adalah anugerah. Manusia menerima kesempatan hidup di dunia sejatinya untuk mencapai tujuan akhirat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini ladang yang mestinya digarap untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu sifat waktu dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu akhirat adalah kekal adanya. Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Al-Quran dalam Al-Ankabut ayat 64 menuliskan perbandingannya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ibun. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Demikianlah ayat tersebut menggambarkan bahwa kehidupan dunia tidaklah sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Sementara seseorang seharusnya lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada kehidupan akhirat, karena ia adalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, penuh dengan kenikmatan. Rasulullah SAW menggambarkan pandangan beliau tentang dunia. Apalah aku dan dunia ini? Sesungguhnya permisalan aku dengan dunia adalah seperti seorang pengembara yang tidur di bayangan sebuah pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lantas apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia ini berkualitas? Abdullah bin Daud berkata, bila umur telah mencapai 40 tahun, orang yang cerdas akan menggulung kasurnya, tidak pernah tidur sepanjang malam. Dia asik bercengkrama dengan Allah dalam sholat, dalam tasbih, dalam istighfarnya. Dia terus menangis mengingat umurnya yang telah berlalu. Lalu dia bersemangat
mempersiapkan hari-harinya yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangatlah penting karena waktu terus berjalan dan tak akan pernah terulang. Manusia dituntut memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan kepadanya untuk perbuatan-perbuatan tertentu sehingga tidak menyesal kelak di kehidupan selanjutnya. Orang-orang yang menyesal di akhirat nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang merengek-rengek minta dihidupkan kembali agar mereka bisa memperbaikinya, memperbaiki seluruh perilakunya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka ia sesungguhnya sedang menghampiri suatu kerugian yang amat besar. Dalam kitab Ayyuhal Walad, beliau menyebut sebuah hadis, pertanda bahwa Allah Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Dan apabila ada satu saat saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian yang berkepanjangan. Sebuah malam hikmah dari Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menjadi renungan buat kita semua. Rubba ummin kasa'at amaluhu wa qawlat amdaduhu wa rubba ummin qalilan amdaduhu kathiratun amdaduhu. Kadang umur berlangsung panjang namun manfaatnya kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaatnya melimpah. Mari kita menghisap diri dalam sisa umur kita. Pernahkah kita mengingat semua dosa, menyesalinya dan bersungguh-sungguh memohon ampunannya? Dalam sisa umur kita, pernahkah kita menyadari kenikmatan hidup yang diberikan Allah, mensyukurinya, lalu berserah diri kepadanya? Jika selama ini kita hanya disibukkan mengejar kemegahan dunia, kemudian beribadah hanya berdasarkan kuantitas belaka, sehingga kita terjebak pada lingkaran rutinitas yang spiritualitas, lalu kita lalai untuk siapa ibadah, untuk apa kita hidup, dan untuk apa kita mati, maka inilah saatnya kita untuk berubah. Kita harus berproses menuju kebaikan, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Kita tidak boleh merasa puas dengan banyaknya ibadah kita. Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkannya. Dari yang mulainya mungkin menyembah Allah karena takut siksanya, karena mengharap pahala darinya, kita mulai ubah menyembah Allah semata karena cinta kepadanya. Di masa umur yang tinggal sedikit ini, mari kita senantiasa memperbanyak mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mulai mempersiapkan segala apa yang akan kita bayar manakala waktu pernikahan itu telah tiba. Barakallahu fil Qur'anil azim wa iyyakum fihi ayat dzikral hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu